soal She-Hulk episode kedua. She-Hulk ini menceritakan tentang di episode ini menceritakan tentang bagaimana kekhawatiran She-Hulk atau Jennifer Walter ketika kan pernah dia bilang bahwa dia takut menjadi She-Hulk karena takutnya hal itu mengganggu pekerjaannya. Benar saja, maksudnya gini, walaupun kejadian yang ada di pengadilan pada saat dia menghadapi villain utama di series ini mendapat sebuah pujian, jadi semua orang tuh jadi tahu bahwa si Hulk ini atau Jennifer Walter adalah si Hulk yang atau dapat berubah menjadi si Hulk, dan itu pada awalnya memang tidak merugikan, tapi pada akhirnya bahwa ketua dari persatuan advokat yang meng-hire-nya itu ngerasa bahwa ini sangat merugikan. Tapi pada saat dipecat dia itu ngerasa bahwa kekhawatirannya sebagai beraksi sebagai superhero untuk menolong seseorang itu agak sedikit merugikan, karena memang pada saat sidang itu kan dia tidak bermaksud untuk berubah menjadi si Hulk ya. Akhirnya dia dipecat dan lumayan membuktikan bahwa omongan itu benar, dan pada awalnya dia stres, dia itu pasti nggak ada pekerjaan karena hal kesuperheroan ini. Mungkin pada awalnya dia menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan dan benar gitu ya, karena saat itu kan diserang sama villain utama dari series ini gitu kan. Tapi oleh karena itu dia kehilangan pekerjaannya gitu ya. Sahabatnya pun Mickey itu pun ngerasa bahwa nggak apa-apa kok, kamu udah melakukan yang benar, hal yang benar. Tapi kenyataannya kan dia dipecat ya dari persatuan advokat yang selama ini dia bekerja. Tapi 2 hari kemudian gitu ya, 2 hari kemudian bahwa mantan bosnya yang sudah memecat dia gitu ya, punya ide lain bahwa dia sekarang menerima menangani kasus superhero. Dan menangani kasus superhero buat si bos ini ngerasa bahwa dia harus membentuk sebuah tim pengacara yang khusus untuk menangani kasus superhero yang butuh pertolongan dari segi hukum. Nah ini lumayan buat Jennifer Walter kaget, karena waktu dia dipanggil lagi di bar itu pada saat bosnya datang ke dia cuma bilang bahwa Jen, ayo dong balik lagi ke tempat dia sekarang bekerja gitu ya, karena ada kasus yang membutuhkan kamu. Jen tetap dengan pendiriannya tidak ingin menjadi superhero, maksudnya tidak semestinya ingin jadi superhero gitu ya. Maksudnya ketika ditawarin pun dia cuma mengira bahwa dia tetap berada dalam posisinya dan jabatannya ketika sebelumnya menjadi seorang pengacara biasa yang menangani kasus biasa. Dia ngira bahwa dia diterima lagi itu karena memang
kelompok advokat atau asosiasi advokat yang selama ini dia bekerja membutuhkan dia, tapi ternyata bosnya itu membuat divisi baru yang khusus menangani kasus hukum para superhero. Setelah dia bertemu Abomination yang ngerasa bahwa Abomination itu ngerasa bahwa aksinya bersama dengan Hulk pada saat di Hulk pertama itu sebenarnya dialah yang harusnya menjadi pahlawan gitu ya. Pada saat dia pertama kali menangani kasus ini sebenarnya dia bingung karena memang dia tidak tahu apa-apa dengan kasus atau dengan semua hal yang berhubungan superhero gitu ya. Jen Walters ini terus menanyakan apakah kasusnya yang harus ditangani dengan Abomination. Ternyata tadi yang gue disebutin tadi, dia merasa bahwa harusnya dia menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Ujung-ujungnya di film Hulk yang pertama gitu ya, di film Hulk yang pertama malah Hulk yang dianggap sebagai pahlawan dan mendapat nama di situ. Karena melibatkan sepupunya, jadi dia izin sama Bruce Banner apakah boleh menangani kasus superhero ini. Pada awal episode sebenarnya dia mulai merasa diterima dengan panggilan si Hulk yang diberikan sama teman-temannya gitu ya. Pada saat itu kan dia dipecat ya, artinya ada segelintir kekecewaan yang terjadi ketika dia tidak ingin dianggap superhero, malah harus beraksi sebagai hero gini ya, pahlawan untuk menyelamatkan persidangan pada saat itu, tapi dianggapnya malah merugikan organisasi advokat yang sekarang dia tergabung di dalamnya gitu ya. Dan pas balik lagi pun masih harus berkuda dengan superhero. Mungkin dia udah capek kali ya. Ketika kasus ini berjalan pun dia masih kebingungan gitu dengan bagaimana menghadapi kasus superhero yang sekarang menjadi fokus dari tim advokatnya gitu ya. Sedangkan dia tidak ingin menjadi seorang superhero sekarang. Aku pengen ngebahas juga dari sisi Bruce Banner yang tiba-tiba di series ini ya ada di luar angkasa. Mungkin pada awalnya pas aku lihat Bruce Banner ini ada di mana gitu ya, aku ngerasa bahwa Bruce Banner mungkin ada di Meksiko, tempat labnya di mana dia melatih Jennifer Walters untuk bisa mengendalikan kekuatannya sebagai She-Hulk. Tapi ternyata dia ada di luar angkasa yang entah mau kemana gitu ya. Profesor Hulk juga masih ada dalam bentuknya gitu ya. Itu sih teka-teki yang harusnya bisa dijawab di beberapa seri lagi di setiap hari Kamis di Disney Plus Hotstar Indonesia ya. Aku pengen menanggapi dulu tentang bagaimana series ini tetap memakai breaking the fourth wall sebagai cara bagaimana si Jennifer Walters berkomunikasi dengan kita pada saat dia menjalani kehidupannya sebagai pengacara. Ternyata breaking the fourth walls yang pertama kali dia lakukan di episode pertama itu ya,
terjadinya ketika malam pada saat dia setelah menyelamatkan persidangan, dan pertama kalinya teman-temannya tahu bahwa dia adalah Shihak pada saat dia dipecat itu. Ini satu hal yang menarik buat aku sebenarnya. Apakah ini ada kaitannya dengan si villain utama yang kemarin muncul gitu ya? Karena Abomination bukan sebenarnya bukan karakter yang hanya referensi buat aku. Abomination adalah karakter yang penting buat aku karena bisa jadi ini adalah jebakan dari kedua musuh ini untuk menjebak keluarga hijau satu ini gitu ya. Jadi Captain America itu hilang atau hilang banget, perjakannya sama siapa kita nggak tahu ya. Bye guys.